Bab 12 tentang pendekatan dalam memahami hadis. Konsep pemahaman hadis secara garis besar dari aspek pendekatan dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok teks tulis yang lebih meningkatkan makna lahiriah teks, dan kelompok kedua yaitu kelompok teks tulis yang lebih mengembangkan penalaran terhadap konteks yang berada di balik teks. Hadis merupakan sumber ajaran yang kedua setelah Al-Quran. Hadis Nabi sebagai pernyataan berlangsung secara mutawatir dan sebagian lagi berlangsung secara ahad. Adapun beberapa cara untuk memahami hadis agar sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu pendekatan tekstualitas. Pemahaman hadis dengan cara tekstual artinya memahami sebuah hadis sesuai dengan apa yang ada pada teks hadis. Kebanyakan hadis yang dibaca oleh umat Islam adalah teks seperti hadis Shollu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang kedua yaitu pendekatan kontekstual. Apabila hadis tidak dipahami dengan tekstual, maka harus dipahami dengan melihat aspek-aspek di luar hadis itu sendiri. Bisa dipahami dengan yang ada kaitannya dengan asbab purut al-hadis secara geografis, sosiokultural, dan lain-lain. Pendekatan kontekstual yang pertama yaitu pemahaman dengan cara asbab purut al-hadis. Tidak semua hadis memiliki latar belakang historis. Ada yang diriwayatkan karena latar belakang tertentu, ada pula yang tidak memiliki latar belakang. Dengan mengetahui asbab purut al-hadis, akan memudahkan pemahaman terhadap hadis. Telaah historis melalui asbab purut al-hadis sangat penting dilakukan karena dapat mengetahui makna hadis yang umum, khusyuk, mutlak, muqayyad, sehingga diketahui makna hadis sesuai porsinya. Yang kedua yaitu pendekatan bahasa. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang digunakan dalam memahami suatu kajian. Pendekatan teks keagamaan akan sangat mempengaruhi corak tafsir yang dihasilkan. Salah satu pendekatan terpenting adalah pendekatan linguistik atau pendekatan bahasa. Pendekatan bahasa dalam pendekatan studi hadis adalah pemaknaan teks matan hadis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang meliputi fonologi, morfologi, sintaksis sebuah bahasa. Karena hadis menggunakan bahasa Arab, maka langkah pertama yang diambil ialah memahami kata-kata yang sukar terlebih dahulu. Pemerhati hadis tidak seluruhnya menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa ibunya. Oleh sebab itu, ulama hadis berkepentingan menyusun ilmu gharib al-hadis. Dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan bahasa, seseorang dapat mengetahui makna-makna yang asing, sehingga pendekatan bahasa sangatlah penting digunakan dalam memahami hadis Nabi SAW, yaitu mengetahui makna yang masih belum jelas ataupun kata-kata yang menggunakan makna sebenarnya dan kata-kata yang maknanya bersifat majas. Yang C. Macam-macam pendekatan dalam asbabul furud hadis. Yang pertama, pendekatan historis. Kata historis berasal dari bahasa Yunani yang artinya historia dan memiliki makna yaitu apa-apa yang berkaitan dengan manusia sejak permulaan ia meninggalkan jejak di bumi dengan menggambarkan dan menceritakan kejadian yang berhubungan dengan kejadian-kejadian bangsa atau individu. Nas tersebut sehingga dapat pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan untuk diaplikasikan di masa sekarang. Yang kedua, pendekatan sosiologis. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis dalam pemahaman hadis? Adalah memahami hadis Nabi dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat saat munculnya hadis. Sosiologi memiliki berbagai paradigma untuk mengkaji suatu masalah, sehingga sosiologi merupakan ilmu sosial yang berparadigma ganda. Yang ketiga, pendekatan sosiohistoris. Pemahaman hadis dengan pendekatan sosiohistoris adalah
Memahami hadis dengan melihat sejarah sosial dan setting sosial pada saat dan menjelang hadis tersebut disabdakan. Pendekatan model ini sebenarnya sudah dirilis oleh para ulama hadis sejak dulu, yaitu saat munculnya asbabul wurud, yaitu suatu ilmu yang menjelaskan sebab-sebab mengapa Nabi Muhammad SAW bersabda dan waktu penuturannya. Pendekatan sosio-historis ini merupakan pemikiran yang terpadu antara De Solen dan De Seyf dalam usaha memahami wahyu atau suatu aliran dengan berpijak realitas di sekeliling manusia. 4. Pendekatan antropologis. Antropologis berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos yang berarti manusia atau orang dan logos yang berarti wacana. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari segala aspek manusia, terdiri dari aspek fisik dan non-fisik, dan berbagai pengetahuan kehidupan yang bermanfaat. Objek antropologi adalah manusia di dalam masyarakat, suku bangsa, kebudayaan, dan perilakunya. Pemahaman antropologis tidak membahas salah benarnya suatu hadis dan semua perangkatnya, seperti kesahihan sanad atau matan, dan lain-lain. Wilayah pendekatan ini hanya terbatas pada kajian terhadap fenomena yang muncul dan kaitannya dengan hadis tersebut. 5. Pendekatan psikologis. Psikologis adalah memahami hadis dengan memperhatikan hadis dengan kondisi psikologis Nabi dan masyarakat yang dihadapi Nabi ketika hadis tersebut disabdakan. Hadis-hadis Nabi ada kalanya disabdakan sebagai respon terhadap pertanyaan dan perilaku sahabat. Oleh karenanya dalam keadaan tertentu, Nabi memperhatikan faktor psikologis sahabat ketika hendak mengucapkan sebuah hadis dengan melihat kondisi psikologis Nabi dan sahabat. 6. Pendekatan geografis. Pendekatan geografis tidak hanya sebatas hal di atas. Ada beberapa perdebatan ulama fikih tentang jarak bolehnya melakukan qasar sholat sebagai konsekuensi seorang musafir. Seperti umumnya ulama yang berpendapat bahwa jarak yang diperbolehkan qasar adalah musafir yang telah melakukan perjalanan selama 3 hari 3 malam. Secara konseptual dimaknai ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala fisik dan kultural segala aspek bumi seperti permukaan serta segala kehidupan makhluk di atas bumi.